Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka pembelajaran kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, siapa yang nggak hadir pada hari ini? Semuanya hadir, Bu, lengkap. Alhamdulillah semuanya kalau lengkap. Baiklah anak-anak, kita akan masuk kepada materi pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk, adakah anak-anak sekalian yang ingat tentang materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Asi. Materi minggu lalu itu adalah toleransi. Ya, benar sekali Asi, toleransi. Siapa yang menjelaskan, siapa yang tahu apa itu toleransi? Toleransi, saya tahu, Bu. Ya, silakan kepada Asi. Toleransi itu adalah sikap tenggang rasa terhadap suatu perbedaan di masyarakat. Ya, pintar Asi, hebat. Jadi benar anak-anak, toleransi itu adalah suatu sikap tenggang rasa terhadap perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Oke anak-anak, semua paham tentang materi kita minggu lalu? Paham, Bu? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang dikeragui? Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, kita masuk kepada materi hari ini. Siapa yang tahu apa materi kita pada hari ini? Tidak tahu, Bu. Berarti nggak baca buku ya di rumah. Besok baca buku ya. Oke, Bu. Oke, baiklah anak-anak. Materi kita hari ini yaitu tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Kenapa anak-anak? Manusia sebagai khalifah di bumi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Yang kita bahas yang pertama yaitu apa sih peran manusia itu di bumi? Apa sih peran manusia sebagai khalifah di bumi itu? Tapi sebelum kita masuk kepada peran manusia sebagai khalifah di bumi, kita akan membahas tentang ayat yang menjelaskan terjadinya proses terjadinya manusia. Baiklah anak-anak, tujuan materi kita pada hari ini yang pertama yaitu anak-anak ibu sekalian paham yang pertama tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak ibu sekalian mampu untuk membacakan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, dan yang kedua anak-anak ibu mengetahui apa isi kandungan dari surat Al-Mu'minun itu. Dan yang ketiga, anak-anak ibu paham tentang peran manusia sebagai khalifah di bumi. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang ayat yang menjelaskan tentang proses terjadinya manusia. Jelas anak-anak, lulusan ibu? Jelas, Bu. Baiklah, tunggu sebentar. Baiklah anak-anak, silakan sebelum kita membacakan ayatnya. Ayat yang menjelaskan tentang proses terjadi manusia itu terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun. Semuanya catat ya. Ya, Bu. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Semua udah catat ayatnya? Sudah. Anak-anak semua bawa Quran kan? Ada, Bu. Ya, baiklah, kalau bawa Al-Quran, mari kita buka surat Al-Mu'minun ini ayat 12-14. Silakan dicari anak-anak. Tunggu sebentar, Bu.
Udah ketemu? Udah, Bu. Baiklah, siapa yang bisa membacakan ayatnya? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Asi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal Maaf Asi sebelumnya. Walaqad khalaqnal insana min sulatin min tin. Summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfatan khalaqatan fakhalaqnal Summa khalaqnal nutfata fakhalaqnal alaqatu mudghatan fakhalaqnal mudghata izama fakasawnal izama lahman summa ansha'nahu khalqan akhara. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Baiklah, terima kasih kepada Asi. Bacaan ayat Asi udah bagus, tapi untuk lebih baik untuk selanjutnya mohon diperhatikan makhraj dan makharijul hurufnya ya sih. Ya, Bu. Oke, baiklah anak-anak, kita selanjutnya akan membahas tentang terjemahan dan isi kandungan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini. Baiklah anak-anak, ayat yang ke-12 artinya yaitu, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Maksudnya di sini yaitu anak-anak, Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini, Allah telah menerangkan proses terjadinya manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai dari unsur pertamanya, yaitu proses perkembangan dan pertumbuhannya di dalam rahim, sehingga menjadi makhluk yang sempurna dan siap menjadi seorang anak manusia. Sebentar anak-anak. Pada ayat 12, Allah menerangkan bahwasanya kita manusia berasal dari saripati yang dihasilkan oleh tanaman yang tumbuh di atas tanah. Selanjutnya pada ayat ke-13, dengan kekuasaan Allah tersebut, saripati yang berasal dari tanah dijadikan oleh Allah menjadi nutfah. Anak-anak tahu apa itu nutfah? Tidak, Bu. Nutfah itu dalam ilmu biologi disebut dengan sel sperma atau air mani. Dalam istilah biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma, sedangkan air mani seorang wanita disebut dengan sel telur atau ovum. Jadi anak-anak, ketika keduanya bertemu dalam proses konsepsi atau pembuahan, maka kemudian tersimpanlah air sel sperma tersebut ke dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang wanita. Selanjutnya pada ayat 14 dijelaskan, ketika berada di dalam rahim seorang wanita tersebut, dalam kurun waktu 40 hari, air mani tersebut berubah menjadi sebuah alaqah. Alaqah artinya yaitu segumpal darah. Dan kemudian dalam waktu 40 hari juga, alaqah tadi atau segumpal darah itu berubah menjadi mudghah atau segumpal daging.
Dan selanjutnya dalam waktu 40 hari kemudian mudghah ini atau segumpal daging ini menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Oke. Dan 40 hari setelah itu juga tulang belulang yang terbungkus daging itu tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Ya. Baiklah, anak-anak, semua paham tentang yang Ibu jelaskan tadi tentang proses terjadinya manusia? Paham, Bu. Kalau paham, coba ulangi. Proses terjadi manusia itu berawal dari pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang kemudian berkembang menjadi nutfah. Alaqah dulu. Nutfah dulu. Nutfah atau Nutfah. setelah nutfah berlanjut kepada halaqah, yaitu segumpal darah yang berlanjut kepada selanjutnya akan menjadi segumpal daging, dan segumpal daging itu kemudian berubah menjadi lupa ya. Baiklah, kalau anak-anak Ibu ragu, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama yaitu kita awalnya berasal dari saripati tanah. Dari saripati tanah ini manusia itu menghasilkan yang disebut dengan air mani. Air mani itu kalau air mani laki-laki disebut dengan sel sperma, sedangkan air mani perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Ya, benar. Setelah ini itu jadi air mani. Setelah air mani atau biasa yang disebut dengan nutfah, ini terjadi konsepsi, yaitu pertemuan sel ovum dengan sel sperma, dan pertemuan itu berubah menjadi sebuah alaqah. Dan dari alaqah ini dalam waktu 40 hari alaqah ini berubah menjadi mudghah. Yang mana mudghah ini, alaqah ini berdiri kokoh di dalam rahim seorang wanita. Lanjut anak-anak, setelah kurun 40 hari mudghah ini pun berkembang menjadi Ibu lupa menjelaskan mudghah ini yaitu segumpal daging. Setelah segumpal daging ini dalam waktu 40 hari daging ini berubah menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Selanjutnya, setelah tulang belulang ini dibungkus dengan daging, dan proses ini terus berkembang, dan sehingga terbentuklah manusia secara utuh dan sempurna. Apakah anak-anak Ibu paham tentang yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Baiklah anak-anak, kalau paham kita lanjut, yaitu peran manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi kita telah sadar ya anak-anak, kita itu berasal dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah juga. Jadi untuk sebagai balas jasa kita kepada bumi, kita haruslah memakmurkan bumi ini. Memakmurkan bumi di sini maksudnya kita harus menjaga dan memelihara serta melestarikan alam kita. Jadi tugas manusia sebagai khalifah di bumi itu yang pertama yaitu memelihara bumi. Memelihara bumi ini contohnya saja kita seperti tidak menebang pohon sembarangan, atau kita selalu menyirami tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita juga diperintahkan oleh Allah untuk mengelola
mengelola dan memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi. Jadi kita mengelola bumi ini bukan untuk kepentingan kita pribadi, tetapi juga untuk kepentingan kita untuk beribadah kepada Allah. Baiklah anak-anak, apakah semua paham? Paham, Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, karena jam pelajaran kita sudah habis, Ibu akan menyimpulkan dulu materi pembelajaran kita. Yang pertama yaitu ayat yang menjelaskan tentang proses terjadinya manusia terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dan peran manusia sebagai khalifah di bumi itu yang pertama yaitu manusia bertugas untuk memelihara bumi. Dan yang kedua, manusia harus mengelola dan memakmurkan bumi, bukan saja untuk kepentingan manusia pribadi, tetapi juga untuk kepentingan beribadah kepada Allah. Baiklah anak-anak, karena waktu kita telah habis, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.